Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sebentar lagi insya Allah kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh saya tahu, kira-kira momen apa sih yang mengingatkan teman-teman dengan Rasulullah? Tahukah teman-teman, Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya, sangat menyayangi kita. Bahkan sebelum beliau bertatap muka dengan kita. Sampai akhir hayatnya pun Rasulullah masih memikirkan nasib kita sebagai umatnya. Sungguh, hal itu merupakan bahasa cinta yang tidak bisa didefinisikan dengan akal manusia. Mari kita sejenak merenungkan betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kala itu, suasana hati Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tak sedamai biasanya. Ada sesuatu yang mengusik batinnya. Putrinya, Asma binti Abu Bakar mengetahui hal itu dan bertanya, "Wahai ayah, apakah yang membuatmu begitu cemas?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Agama ya Asma, tidakkah kau mengetahui? Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Orang-orang Quraisy telah masuk Islam, begitu pula dengan orang-orang Taif. Dan kabilah-kabilah Arab datang silih berganti ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Renungilah firman Allah dalam Quran Surat Al-Kautsar. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maka sempurnalah agama ini ya Asma. Lengkaplah risalahnya, dan berakhirlah wahyu dari Allah. Maka sudah sempurna dalam diri Rasulullah SAW sendiri." Tak lama setelah itu, Rasulullah SAW jatuh sakit hingga tidak bisa memimpin jamaah sholat. Para sahabat dan umat muslim yang ada di kota Madinah diliputi kekhawatiran akan kondisi Rasulullah saat itu. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Meskipun sempat Rasulullah kembali memimpin sholat dan menyampaikan nasihat di hadapan warga Madinah, namun tak ada yang menyangka bahwa peristiwa tersebut adalah yang terakhir kali untuk mereka. Saat itu, Malaikat Jibril berada di hadapan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, di depan ada Malaikat Israel ingin masuk. Bolehkah ia masuk?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan lembut, "Silahkan, dengan senang hati." Lalu Malaikat Israel masuk ke dalam rumah Rasulullah sambil mengucapkan salam. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Malaikat Israel menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk memberikan pilihan kepadamu. Al-baqa' fid dunya, kekal di dunia, atau ar-rafiqul a'la, berkumpul dengan para muhsinin, umat yang solih dan solihah, bersama dengan Allah." Rasulullah menjawab, "Ar-rafiqul a'la." Kemudian Nabi Muhammad berdoa untuk keselamatan umatnya. Setelah ada jaminan umatnya akan selamat, mulailah Malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ma hadza? Apa ini ya Israel?" Malaikat Israel kemudian menjawab, "Itu adalah sakaratul maut ya Rasulullah. Itu adalah sakitnya kematian." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya sambil mengucapkan, "La ilaha illallah, ya Allah, ringankan sakaratul mautku ini ya Allah." Dijawab oleh Malaikat Israel, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah meringankan sakaratul mautmu hingga 70 kali lebih ringan. Sungguh,
Aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba lebih ringan daripada mencabut nyawamu. Ya Israel, bagaimana engkau mencabut nyawa umatku? Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel. Siapa yang diingat teman-teman? Umat kita yang diingat. Kita diingat oleh Rasulullah saat beliau berjuang menghadapi sakaratul maut. Nabi Muhammad menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ringankan sakaratul maut untuk umatku. Hamba mohon ya Allah, ringankan untuk umatku. Dan bebankan kepadaku ya Allah. Perhatikan teman-teman kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah. Bebankan kepadaku. Beliau rela menanggung beban umatnya. Itu adalah bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya. Kepada kita teman-teman. Permintaan Nabi Muhammad tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Rasulullah, beban sakaratul maut umat muslim diringankan oleh Allah. Coba teman-teman kita resapi, betapa besar rasa cinta Rasulullah terhadap umatnya. Shallu ala Nabi. Saya begitu kagum dengan orang-orang di luar sana yang mampu menghadirkan Rasulullah dalam hatinya. Dalam setiap aktivitas kesehariannya. Saya teringat dengan kisah seorang anak yang ketika ia memejamkan matanya, ia benar-benar bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Ia melihat Rasulullah berjalan mendekatinya dengan melemparkan senyum yang begitu sempurna. Saat itu pula, ia melihat tetesan air mata ibunya ketika sedang membaca kisah Rasulullah. Ia melihat ayahnya yang bersujud sepanjang malam demi menghidupkan sunnahnya. Dan ia melihat kakaknya yang tetap tersenyum ketika dirundung oleh teman-temannya hanya karena memeluk agama Islam. Begitu besar rasa cintanya kepada Rasulullah. Tidak semua orang mampu mencintai seseorang yang belum pernah ia lihat. Lalu bagaimana dengan kita teman-teman? Sudahkah kita menyayangi Rasulullah sebagaimana beliau menyayangi kita semua? Sudahkah kita mengikuti perintah Allah dan risalah Rasulullah dengan sebaik-baik amal perbuatan? Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Begitulah sepenggal kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepantasnya kita selalu menghadirkan beliau di dalam keseharian kita, menghidupkan sunnah-sunnahnya, melaksanakan perintah Allah dan mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.